Salam saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya mengambil satu ayat Lukas 22 ayat yang ke-44. Satu ayat saja, karena hal ini banyak orang yang gagal paham memaknai apa arti ayat ini, saudara. Saya baca Lukas 22 ayat 44. Demikian kata firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kalau saudara-saudara sebagai seorang pembicara, pengkhotbah, dan sebagainya memaknai satu ayat aja kesulitan, bagaimana dengan satu pasal? Bagaimana dengan satu kitab? Bagaimana dengan semua Alkitab, isi Alkitab? Pasti gagal paham, saudara. Satu ayat ini saja banyak orang gagal paham dan banyak diselewengkan orang. Sudah jelas, ini ceritanya kan Yesus yang sebentar lagi menghadapi kematian, akan ditangkap oleh orang-orang Romawi atas hasutan orang Yahudi. Ketika itu dia berdoa di tempat tersendiri selain daripada murid-muridnya. Ia sangat ketakutan karena sebentar lagi menghadapi maut, karena dia tahu sebentar lagi dia akan menggenapi hukum Taurat. Dia sangat ketakutan. Dari ketakutan itu dia makin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Peluh itu keringat, saudara. Bagaimana kok menjadi titik-titik seperti darah yang bertetesan tanah? Harusnya kan peluh itu ini keluar begini dari tubuh, ini begini. Ini saking derasnya, seperti titik-titik darah menetes, saking banyaknya keringat keluar atau peluh keluar. Ini mempertandakan ada ketakutan yang sungguh dari dalam hati dan pikirannya. Sangat serius akhirnya berdoanya. Nah, ini banyak gagal dipahami orang. Katanya yang keluar itu bukan keringat atau peluh, tapi darah katanya. Jadi keringatnya campur darah. Mana ada ya begitu, saudara. Itulah karangan tafsiran orang-orang yang menafsirkan. Katanya saking takutnya, saking ngerinya, katanya pembuluh darahnya pecah sehingga keluar darah. Mana bisa pembuluh darah pecah mengeluarkan darah lewat keringat? Tidak bisa. Kalau tidak stroke, lumpuh, buta, ya. Jadi satu hal ini saja dia lalu diajarkan dari mulut ke mulut. Yang menerima oke-oke saja karena tidak tahu, kemudian disampaikan kepada banyak orang. Bagi mereka yang tahu, pasti ini orang ini ngarang bebas, ini ceritanya hoax ini. Tapi kalau ia nggak ngerti, ditelan mentah saja cerita-cerita dongeng begitu. Katanya diselidiki para ilmuwan, Yesus itu tidak hanya berkeringat, katanya keluar darahnya lewat keringatnya, campur darah katanya. Itu cerita pembodohan, cerita pembohongan. Jelas-jelas di sini peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, seperti
titik-titik darah berarti kan bukan darah, seperti, mirip, ya. Mirip saudara-saudara, ya ngerti ya. Jadi saking banyaknya netes, harusnya berjalan gini biasanya kan merembet gini airnya peluh itu, ya, dari sini. Tapi itu netes saking banyaknya gitu. Jangan paham, gagal paham saudara. Jadi kalau selama ini banyak mendengar orang-orang begitu, ya, dan baca orang tidak paham memaknai satu ayat, apalagi satu pasal. Jadi akhirnya menimbulkan cerita-cerita bohong, pembodohan. Tetapi saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian bukan orang yang mudah dibohongi, karena kitab yang kita punya itu sama, mudah dibaca, bukan bahasa asing, ada yang bahasa Indonesia, ya. Kitab Perjanjian Baru memang pertama kali dicetak dibuat pakai bahasa Yunani, tapi sekarang pakai bahasa daerah kita masing-masing aja bisa, tidak bisa dibodohi dengan cerita hoax begitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudara dan menambah wawasan pemahaman tentang firman Tuhan kepada saudara-saudara. Haleluya. Amin.